Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu? Ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Lembaga Survei Indonesia LSI Denijia baru saja merilis hasil penelitiannya terkait respon masyarakat terhadap isu ijazah Jokowi yang dituding palsu. Survei dilakukan pada 28 Mei sampai 12 Juni di seluruh wilayah Indonesia dengan teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner dengan metodologi multi-stage random sampling. Hasilnya sungguh di luar nurut. Jokowi. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu? Ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Wow. Gimana nih tanggapan teman-teman? Kamu jangan lihat Jadi Jokowi masih terima gaji dari Sepanjang Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini, rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas turun di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Apa? Kamu juga sama. Kamu jangan lihat. UGM itu mau menyatakan itu asli, sah, segala macam. Saya nggak ada urusan. Urusan saya adalah ijazah itu dari pasar pramuka. Dari A sampai Z-nya saya sudah ungkapkan bagaimana data-datanya dari Jogja, dari Solo dan segala macam. Jadi saya sebagai orang pro demokrasi sudah menemukan titiknya bahwa di situ ada diskusi tentang pasar pramuka. Saya mengungkapkan bahwa itu pasar pramuka. Kalau Pak Iman punya asumsi atau punya pendapat yang berbeda bahwa dia itu urusan dia. Tapi ini nggak perlu dibawa ke polisi. Ngapain dibawa polisi? Ini kan diskusi. Polisi kan punya urusan banyak, punya urusan lain. Kita kan nggak memfitnah, kita hanya mengumpulkan data. Orang yang pernah menduduki posisi tertinggi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini. Dokumen negara pertama itu dulu gelarnya kalau tidak salah saya membaca itu adalah DRS. Dan kemudian naik kepada gubernur DKI berubah menjadi insinyur. Dan kemudian naik lagi pada presiden adalah insinyur. Dan periode kedua juga insinyur. Maka dalam kasus ranah publik ini saya kira ini harus bisa dilaporkan oleh pertama adalah KPU juga terlibat untuk melaporkan ini. Karena itu dipakai untuk daftar untuk kepentingan pemilu. Ya. Yang kedua adalah selain KPU bisa juga partai politik untuk melakukan itu. Yang ketiga bisa rakyat Indonesia pada saat itu yang punya hak pilih. Atau yang berikutnya adalah bisa DPR. Karena itu menjadi dokumen negara, masuk ke dalam dokumen negara dan menjadi pejabat negara. Ya mestinya itu penting urusannya adalah negara. Ya bukan urusan pribadi orang ya. Kalau saya melihatnya yang sekarang terlapor ini adalah lebih banyak dari fakultas dari lulusan UGM. Saja dia punya atensi juga lebih bagus juga. Maksud saya adalah yang terakhir tadi laporan-laporan itu karena duduki jabatan publik. Apakah boleh sudah selesai jabat publik dilaporkan? Boleh ya. Tindak pidana korupsi itu terjadi jabatan publik sudah turun masih diproses. Demikian juga yang lain jabatan turun tetap diproses. Nah kalau ini misalnya itu penggunaan ijazah palsu meskipun turun bisa diproses gitu. Maksud saya begitu. Nah, untuk pembandingnya ini sendiri bagaimana, Prof? Apakah diharuskan untuk rekan-rekan dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang saat itu juga bersekolah di perguruan tinggi yang sama atau seperti apa? Jadi kata-kata pembanding tadi saya harus luruskan kembali. Kalau kata-kata asli ijazah itu berarti ada tandingannya, ada ijazah palsu. Mana yang asli? Ada dua tandingan, yang ini asli, ini yang palsu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah ijazah asli? Kata asli itu dimana dalam konteks akademik adalah asli itu yang bersangkutan itu diterima di universitas atau fakultas yang bersangkutan. Itu yang pertama.
Jadi dia akan terdaftar terregistrasi pada fakultas yang bersangkutan. Kalau tadi saya ulangi lagi, dia adalah fakultas kehutanan, jurusan teknologi kayu. Yang kedua, dia mengikuti yang disebut sebagai kegiatan akademik perkuliahan. Semester 1, semester 2, semester ketiga, dan seterusnya. Dan juga kegiatan lain yang bersifat akademik wajib. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk, berisikan 24 link, video YouTube, dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada print out legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar perusahaan. Nah, ini masih terus dilakukan pendalaman. Ini adalah sejumlah barang bukti yang diakui polisi disimpan di Bareskrim. Polisi sama sekali tidak menyebut adanya ijazah asli yang disimpan, baik sebagai barang bukti maupun barang dalam kategori objek untuk diteliti. Bahkan ketika wartawan bertanya sekali lagi soal ijazah Jokowi, polisi kembali menegaskan bahwa ijazah Jokowi yang mereka simpan hanya berupa salinan atau fotokopi. Betul saja Pak, berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengasahan skripsi milik pelapor JW. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Sekarang ke Bu WR, saya tuh selalu penasaran Bu, sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya itu gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Di orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu. Ada orang tersebut. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang saya pengen tahu nih dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah, dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Baik, tapi artinya Bu Ning, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul gitu? Betul, ya. Oke. Ini pengandaian lagi nih Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kalau kami akan memberikan, karena itu adalah lembaga yang berwenang, yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya, ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Oke, masih pada Bu Ning. Ini agak sedikit lucu tapi menggemaskan menurut saya Bu ya. Banyak orang bilang Bu, ijazah Pak Joko Widodo itu palsu dan dibuat di sebuah percetakan di